Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siva Ananda Saputra. Saya mahasiswa di semester 4 dengan jurusan Sistem Informasi. Saya mempunyai NIM yaitu 05076594. Kali ini kita akan mengerjakan mata kuliah basis data untuk praktek tugas 1. Untuk contoh kasusnya yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliahnya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas satu Anda adalah, dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Panduan mengerjakan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Untuk pelaporan dan penilaian, laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut. A. Pengenalan identitas mahasiswa. B. Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. D. Kata-kata penutup dari mahasiswa. Untuk sekarang, kita langsung saja untuk membuka tabel yang sudah saya buat atau ERD yang sudah saya buat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD. Dalam konteks sistem registrasi mata kuliah di perguruan tinggi, proses ini dimulai dengan mempelajari studi kasus di mana mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang ditawarkan setiap semester. Setiap mahasiswa harus mengambil setidaknya satu mata kuliah, namun bisa mengambil lebih dari satu. Di sisi lain, setiap mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen, meskipun seorang dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Berdasarkan studi kasus yang bisa kita lihat ini, kita dapat melihat adanya hubungan many-to-many antara mahasiswa dan mata kuliah, serta one-to-many antara dosen dan mata kuliah. Tahap pertama dalam menyusun ERD adalah dengan mengidentifikasi entitas-entitas yang terlibat dalam sistem tersebut. Dalam hal ini, kita memiliki 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, lalu mata kuliah, dan dosen. Selain itu, ada entitas tambahan yang terbentuk dari hubungan many-to-many, yaitu registrasi mata kuliah. Entitas ini berfungsi untuk mencatat pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Selanjutnya, kita bisa lihat untuk atribut-atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas. Untuk mahasiswa sendiri memiliki atribut yaitu ID mahasiswa sebagai primary key dan nomor induk mahasiswa serta nama lengkap. Lalu untuk mata kuliah memiliki atribut ID mata kuliah sebagai primary key, lalu kode mata kuliah sebagai kode unik mata kuliah, dan nama mata kuliah sebagai nama mata kuliah. Untuk dosen memiliki atribut ID dosen sebagai primary key, lalu ada NID atau ID dosen nasional sebagai nomor induk dosen nasional dan nama lengkap. Registrasi mata kuliah berfungsi sebagai entitas asosiasi yang menghubungkan mahasiswa dan mata kuliah dengan atribut ID registrasi sebagai primary key serta ID mahasiswa dan ID mata kuliah sebagai foreign key. Sekarang mari kita analisis hubungan antar entitas tersebut. Hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many karena mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Oleh karena itu, kita memerlukan entitas registrasi mata kuliah untuk menghubungkan keduanya. Selanjutnya, hubungan antara mata kuliah dan dosen adalah one to many, di mana satu mata kuliah hanya dapat diajarkan oleh satu dosen, tetapi satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Untuk visualisasi, kita bisa menggambarkan 3 entitas utama,
mahasiswa, mata kuliah, dan dosen dalam bentuk persegi panjang. Serta sementara itu, entitas relasi registrasi mata kuliah menghubungkan mahasiswa dan mata kuliah yang ditunjukkan dengan hubungan many to many. Relasi menghubungkan dosen dengan mata kuliah, menggambarkan bahwa satu dosen dapat mengajarkan lebih dari satu mata kuliah. Setiap hubungan ini diwalkan dengan panah dan garis yang menunjukkan relasi dan kardinalitasnya. Dengan desain IRD seperti ini, sistem basis data menjadi lebih terstruktur dan efisien. Data tentang mahasiswa, dosen, dan mata kuliah disimpan dalam tabel yang saling terhubung dan masalah relasi many to many dipecahkan dengan tabel registrasi mata kuliah itu sendiri. Selain itu, struktur ini memungkinkan kita untuk dengan mudah menambahkan data tambahan seperti semester nilai dan laporan akademik. Semester, nilai, dan laporan akademik tanpa perlu mengubah struktur database. Demikian penjelasan mengenai pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem registrasi mata kuliah mahasiswa dengan memahami tahapan mulai dari kasus, identifikasi entitas, lalu penentuan atribut hingga pembuatan relasi. Kita dapat merancang basis data yang efektif dan siap diimplementasikan ke dalam sistem informasi akademik. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.